Operasi seksio sesaria ini hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Bisa memasang IUD tersebut pada saat operasi seksio dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Devi Febriani. Kali ini saya akan membahas mengenai proses persiapan operasi seksio sesarea dan kondisi apa saja yang akan kamu alami di meja operasi. Nah, untuk tindakan operasi seksio sesaria ini dilakukan di kamar operasi. Bila kamu melakukan operasi melalui tindakan elektif atau terencana, kamu akan mengalami beberapa tahapan proses yang harus kamu lalui 1 hari menjelang jadwal operasi dilakukan. Di antaranya kamu akan melalui proses pemeriksaan laboratorium sebagai pemeriksaan penunjang. Kemudian kamu akan dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam dan juga dokter spesialis anestesi. Kemudian kamu akan dianjurkan berpuasa 8 jam sebelum operasi dilakukan. Ini digunakan untuk mengosongkan lambung. Kalau kamu tidak berpuasa, lambung berisi makanan, nanti terjadi resiko muntah, dan bila terjadi masuknya muntah ke bagian rongga pernapasan, maka akan menyebabkan aspirasi dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian kamu akan dipasangkan infus. Ini akan diberikan 1 kolof sebagai rehidrasi atau 2 kolof. Ini tergantung dari terapi dokter yang menangani operasi seksio sesarea. Kemudian kamu akan dilakukan pencukuran di daerah kemaluan. Ini gunanya untuk agar pada saat operasi dilakukan, rambut-rambut yang ada di daerah kemaluan tidak ikut masuk ke dalam rongga perut. Setelah itu kamu akan dipasangkan selang kateter. Jadi selang kateter ini akan dipasangkan karena pada proses operasi seksio sesarea ini dilakukan pembiusan secara regional anestesi atau spinal anestesi, yang efeknya berakibat hilangnya fungsi organ-organ di bawah perut sampai ke ujung kaki, sehingga terjadi retensio urin, dan kalian harus dipasangkan kateter agar urinnya keluar melalui selang kateter tersebut. Setelah semua persiapan dilakukan di ruangan, maka perawat di ruangan akan mengantar kalian ke kamar operasi. Di kamar operasi ini kami akan melakukan pengidentifikasi ulang, ini agar tidak terjadi kesalahan penanganan pada pasien yang salah. Di sini semua perhiasan pasien dilepaskan, kemudian pakaian yang melekat pada pasien akan diganti menggunakan pakaian yang ada di kamar operasi. Untuk tindakan operasi ini ada 3 dokter spesialis yang akan menangani. Yang pertama itu tentu saja spesialis kandungan yang akan menangani langsung operasi seksio sesareanya. Yang kedua itu adalah dokter anestesi. Tentu saja ini adalah untuk tindakan pembiusannya. Yang ketiga adalah dokter anak. Dokter anak ini berfungsi untuk sebagai resusitasi pada saat bayi dilahirkan. Untuk dokter kandungan nanti dibantu oleh beberapa asistennya, bisa perawat dan bisa juga bidan. Kemudian untuk dokter anestesi dibantu oleh penata anestesi. Sebelum dilakukan penyayatan oleh dokter kandungan, maka dilakukan terlebih dahulu pembiusan oleh dokter anestesi. Pembiusan oleh dokter anestesi ini kamu akan diposisikan duduk dengan posisi lengkung seperti lengkungan kuda. Kamu akan memeluk sebuah bantal
kemudian akan diposisikan seperti lengkungan udang, dan nanti akan dibius oleh dokter anestesinya di bagian lumbal tulang belakang. Kemudian setelah pembiusan selesai dilakukan, kamu akan dikondisikan ke posisi semula, berbaring ke posisi semula, terlentang. Kemudian kamu akan merasakan beberapa efek dari pembiusan spinal ini, seperti kaki terasa kesemutan, kemudian hilang rasa kaki seperti tidak ada. Tapi kamu jangan khawatir, ini efek dari pembiusan spinalnya. Jadi kaki kamu itu tetap ada, tidak hilang sama sekali. Ini hanya efek pembiusannya. Setelah diyakini spinalnya sudah berjalan, maka asisten dokter kandungannya akan memulai membersihkan di daerah perut. Ini tindakannya desinfeksi, biasanya menggunakan betadin. Dimulailah proses operasi yang akan dilakukan oleh dokter kandungan. Nanti setelah dibersihkan perutnya, maka akan ditutup menggunakan sebuah duk. Duk ini tentu saja memiliki lubang di tengahnya. Lubang ini akan diposisikan di daerah perut, tempat ICC yang akan dilakukan oleh dokter kandungan. Setelah duk dipasang, kita akan tes terlebih dahulu. Dokternya akan ngetes terlebih dahulu, biasanya menggunakan pinset. Ini untuk tes sensitivitas nyeri. Jadi dites terlebih dahulu apakah pasien masih merasakan nyeri atau tidak. Kalau masih terasa nyeri, maka kita akan menundanya sebentar sampai pasien betul-betul tidak merasakan nyeri sama sekali. Bila rasa nyeri betul-betul hilang, maka dokter akan mulai melakukan penyayatan lapis demi lapis, lapisan sampai ke bagian uterus. Dan kemudian dokter akan mengeluarkan bayinya, kemudian akan diserahkan ke bagian resusitasi bayi. Jika kondisi kamu stabil dan kondisi bayi yang kamu lahirkan juga stabil, maka dokter spesialis anak biasanya melakukan tahapan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi bayi kamu itu akan dibawa ke meja operasi, akan ditempelkan di dada untuk dirangsang penghisapan di daerah payudara. Ini sangat membantu dalam proses kontraksi dari rahim. Dan proses ini tidak boleh dilakukan terlalu lama karena kondisi udara di dalam kamar operasi itu sangat dingin dan bayi belum beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dingin. Dia butuh penghangatan. Jadi hanya sebentar saja, kemudian dokter spesialis anak akan membawanya kembali ke alat yang bisa memanaskannya atau inkubator. Ini yang menurut saya nilai plus kalau kita melakukan operasi seksio sesaria. Jadi jika kamu pengen melakukan prosedur pemasangan IUD, kamu bisa memasang IUD tersebut pada saat operasi seksio dilakukan. Jadi sebelum uterusnya dijahit, maka dokter kandungan akan memasang IUD ke uterusnya terlebih dahulu, kemudian baru uterusnya dijahit. Setelah uterusnya dijahit, maka dilakukan pembersihan di daerah abdomennya. Ini untuk membersihkan daripada stosel-stosel darah yang mungkin saja masih tertinggal di dalam abdomen, di kapung abdomen. Pada proses seperti ini biasanya pasien akan mengalami rasa nyeri di daerah ulu hati atau kadang-kadang merasa mual, pengen muntah, karena pada saat proses pembersihan ini dokter membersihkan di dalam kapung abdomen ini tentu saja bersentuhan dengan usus dan organ-organ tubuh di dalamnya. Kemudian dokter akan menjahit lapisan demi lapisan tersebut sampai ke bagian lapisan kulit.
Operasi ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam saja tanpa penyulit. Jadi kalau seandainya kondisinya aman-aman saja, tidak ada perdarahan, tidak ada masalah yang berarti, operasi seksio sesaria ini hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Bisa saja kurang, tapi rata-rata dilalui 1 jam sampai selesai. Untuk penjahitan di daerah kulit, ini biasa dilakukan dengan teknik penjahitan subkutikuler. Kalau orang masyarakat luar bilang ini penjahitannya tidak kelihatan seperti di lab. Ini adalah penjahitan subkutikuler. Kemudian setelah selesai semuanya dijahit, kemudian dilakukan plester, akan diplester bekas insisi operasi tadi. Kemudian dokter akan memeriksa tinggi fundus uteri, ini untuk mengantisipasi perdarahan yang terjadi. Kemudian akan dibersihkan di daerah kemaluan untuk mengobservasi perdarahan pervaginam. Setelah semuanya aman, kemudian kalian akan dipindahkan ke berangkat. Ya, tentu saja sebelumnya dipasangkan gurita, dipasangkan pembalut, dipasangkan atau korset sejenisnya, dipasangkan pakaian yang bersih, kemudian baru diangkat ke berangkat, kemudian dibawa ke ruangan pemulihan. Selama di ruangan pemulihan kamu akan diobservasi selama 2 jam. Ini untuk mengobservasi terjadinya perdarahan pervaginam. Kalau seandainya sudah aman, maka kalian akan dipindahkan ke ruang tempat kalian dirawat tadi. Demikian pembahasan saya mengenai proses persiapan operasi seksio sesaria dan kondisi yang kamu alami di meja operasi. Semoga sedikit membantu memberikan gambaran kepada kamu yang akan mengalami operasi seksio sesaria. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.